Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggriani dengan NIM 2314040004. Di sini saya akan menjelaskan penafsiran surah Al-Ankabut ayat 14 sampai 15 berdasarkan tafsir Qurtubi dan Ibnu Katsir sebagai kelengkapan tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Jadi, di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu adalah ayat dan terjemahan Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai 15. Dan yang kedua, saya akan membahas mengenai penafsiran Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai 15. Dan yang ketiga adalah nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai dengan 15. Saya akan membahas mengenai ayat dan terjemahan Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai dengan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina amma faghadahumut tufanu wa hum zalimun fa'anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai 15. Tafsir Qurtubi Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai 15. Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Nuh kepada Nabi SAW, yaitu kisah bagaimana Nabi Nuh yang sebelumnya menghadapi orang-orang kafir dengan sabar, dan dia adalah orang pertama yang diutus menjadi rasul di permukaan bumi ini, menghadapi manusia yang ingkar kepada Allah. Dia berjuang keras untuk menyadarkan umatnya, karena pada saat itu belum ada nabi yang diutus sebelumnya, sehingga kaumnya begitu susah untuk disadarkan. Diriwayatkan dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, nabi yang pertama kali diutus kepada umatnya yaitu adalah Nabi Nuh. Qatadah mengatakan bahwa Nabi Nuh diutus dari jazirah. Terkait penjelasan yang tadi, ternyata para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai umur Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama, Qatadah mengatakan bahwa umur Nabi Nuh sebelum menyerukan ajaran Allah adalah 300 tahun, lalu mengajak umatnya ke ajaran Allah itu selama 300 tahun, dan hidup setelah bencana banjir besar selama 350 tahun. Yang kedua, itu ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan
bahwa Nuh diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun, kemudian hidup berdampingan bersama umatnya selama 950 tahun, dan setelah banjir, dia hidup selama 60 tahun. Yang kedua, ada Wahab. Wahab mengatakan bahwa umur Nabi Nuh adalah 950 tahun. Yang keempat, ada Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa Nabi Nuh hidup bersama kaumnya selama 950 tahun dan hidup setelah banjir besar selama 70 tahun. Yang kelima, ada Aun bin Abi Syaddad mengatakan bahwa Nuh diutus menjadi nabi setelah usianya 350 tahun. Kemudian hidup bersama kaumnya selama 950 tahun dan hidup setelah banjir besar selama 350 tahun. Selanjutnya itu ada Al-Hasan. Al-Hasan berkata, ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya, dia bertanya kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, berapa lama kamu hidup di dunia?" Nabi Nuh menjawab, "Sebelum diutus menjadi rasul, aku telah hidup selama 300 tahun. Kemudian aku hidup dengan kaumku selama 950 tahun. Setelah banjir besar, aku hidup selama 350 tahun." Selanjutnya, diriwayatkan dari Anas. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, dia telah berumur 250 tahun. Nabi Nuh menyeru kepada umatnya selama 950 tahun. Setelah banjir, Nabi Nuh hidup selama 250 tahun. Selanjutnya, Abu al-Muhajir berkata, Nabi Nuh hidup bersama kaumnya selama 950 tahun di dalam rumah yang terbuat dari jerami atau rambut. Dikatakan kepadanya, "Wahai Nabi Allah yang hidup di dalam rumah." Nabi Nuh berkata, "Saya mungkin akan mati hari ini atau mungkin juga besok." Terkait dari penjelasan mengenai perbedaan pendapat ulama tentang umur Nabi Nuh, Allah berfirman, "Alfasanatin illa khamsina amman," yang artinya 1000 tahun kurang 50 tahun, bukan 950 tahun. Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh diberi umur 1000 tahun, kemudian dia memberikan 50 tahun umurnya itu untuk anaknya, dan ketika dia akan meninggal dunia, dikembalikan lagi, sehingga umur Nabi Nuh genap menjadi 1000 tahun. Allah berfirman, فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Maka mereka ditimpa banjir besar. Ibnu Abbas, Said bin Jabir, dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah hujan. Ad-Dahhak mengatakan tenggelam. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kematian. An-Nuhas mengatakan bahwa semua ini, baik itu hujan, tenggelam, ataupun kematian, dapat diartikan sebagai tufan atau banjir bah yang mematikan. Selanjutnya, firman Allah yaitu yang berbunyi, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, yang artinya, maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu. Diatafkan pada huruf H. Yang selanjutnya firman Allah yang berbunyi, وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ, yang artinya, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Tentang huruf alif dan ha pada kata waja'alnaha ditunjukkan kepada safinah atau perahu yang dinaiki atau yang menyebabkan mereka selamat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tafsir Ibnu Katsir, Quran Surah Al-Ankabut ayat 14-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nuh alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nuh tinggal di kalangan kaumnya dalam masa yang sangat lama
seraya menyeru mereka untuk menyembah Allah. Tapi, sekalipun demikian tidak ada yang mendekatkan diri, melainkan makin jauh dari perkara hak dan berpaling darinya serta mendustakan Nuh. Dan tiada yang beriman kepada Nabi Nuh, melainkan hanya sedikit orang saja. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Ankabut ayat 14. Yakni, sesudah masa yang sangat lama, itu penyampaian Nabi Nuh dan peringatannya masih belum berhasil terhadap mereka, masih diabaikan oleh mereka. Dan di sini juga terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai umur Nabi Nuh. Yang pertama itu ada Hamad ibnu Salamah mengatakan bahwa Nabi Nuh diutus oleh Allah sejak usianya 40 tahun dan tinggal di kalangan kaumnya selama 950 tahun serta hidup sesudah masa banjir selama 60 tahun. Yang kedua itu ada Qatadah. Qatadah mengatakan bahwa menurut suatu pendapat sesungguhnya jumlah seluruh usia Nuh adalah 950 tahun. Makna lahiriah ayat menunjukkan bahwa Nuh tinggal di kalangan kaumnya seraya menyuruh mereka untuk menyembah Allah selama 950 tahun. Selanjutnya, Aun ibnu Abu Syadat mengatakan bahwa Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya saat ia berusia 350 tahun. Dan Nabi Nuh menyeru mereka selama 950 tahun. Kemudian ia hidup sesudah itu selama 350 tahun. Selanjutnya ada Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir. Serta dikatakan oleh suatu pendapat yang bersumber dari Ibnu Abbas, hanya Allah saja yang mengetahui umur dari Nabi Nuh. Selanjutnya ada As-Sauri. As-Sauri meriwayatkan dari Salamah Ibnu Kahyal dari Mujahid. Dia mengatakan bahwa Ibnu Umar pernah bertanya kepadaku, berapa lamakah Nuh tinggal bersama kaumnya? Mujahid mengatakan bahwa lalu ia menjawab 950 tahun lamanya. Selanjutnya terdapat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 15, yakni orang-orang yang beriman kepada Nuh alaihi wassalam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Quran Surah Al-Ankabut ayat 15. Maksudnya, kami jadikan bahtera itu utuh, yang ada kalanya hanya tinggal bentuknya saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, bahwa bahtera Nabi Nuh alaihi wassalam masih ada peninggalannya sampai permulaan masa Islam. Itu terdapat di Bukit Al-Judi. Hal itu dijadikan sebagai peringatan untuk manusia agar mengingatkan mereka akan nikmat Allah kepada makhluknya saat Allah menyelamatkan mereka dari banjir yang besar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai pendidikan dari surah Al-Ankabut ayat 14 sampai 15. Jadi, surat Al-Ankabut ayat 14 sampai 15 itu mengisahkan tentang Nabi Nuh dan kaumnya serta bencana yang menimpa mereka akibat penolakan terhadap wahyu Allah. Sehingga dari ayat-ayat tersebut dapat kita petik beberapa nilai pendidikan. Yang pertama, itu ada kesabaran dalam menyebarkan kebenaran. Nabi Nuh selama dia berdakwah lebih dari 1000 tahun, banyak kaumnya yang melakukan penolakan. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran dan ajaran agama. Yang kedua, itu ada kewajiban untuk menyampaikan kebenaran dengan ikhlas. Nabi Nuh tetap menyampaikan wahyu Allah dengan sepenuh hati meskipun menghadapi penolakan dan ejekan dari kaumnya. Ini mengajarkan kita pentingnya keikhlasan dalam setiap usaha, termasuk dalam pendidikan dan penyampaian pesan moral. Yang ketiga, itu ada konsekuensi dari penolakan terhadap kebenaran. Kaum Nabi Nuh mengalami bencana air bah
sebagai akibat dari penolakan mereka terhadap ajaran Allah dan perbuatan zalim mereka. Hal ini mengajarkan kita bahwa penolakan terhadap kebenaran dan pengabaian terhadap ajaran agama dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius. Selanjutnya, itu ada ketaatan kepada Allah dan perlindungannya. Nabi Nuh dan pengikutnya yang taat diselamatkan dari bencana, menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah membawa perlindungan dan keselamatan bagi kita. Hal ini mengajarkan kita bahwa Allah dapat melindungi seseorang dari bahaya dan kesulitan. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab. Nabi Nuh sebagai pemimpin memikul tanggung jawab yang besar untuk mengarahkan kaumnya menuju kebenaran dan keselamatan. Kepemimpinan yang adil dan penuh tanggung jawab adalah nilai penting dalam konteks ini yang mengajarkan nilai kepemimpinan yang baik, termasuk tanggung jawab, keadilan, dan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain atau kaumnya. Jadi, secara keseluruhan, nilai-nilai pendidikan dari surah Al-Ankabut ayat 14-15 itu mencangkup tentang kesabaran, keikhlasan, konsekuensi dari penolakan terhadap kebenaran, ketaatan kepada Allah, dan tanggung jawab kepemimpinan. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan pendidikan untuk membentuk karakter yang kuat dan beretika.